Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi mengenai sistem biaya standar, metode variable costing. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri yaitu Mika Sunita Cecilia, kemudian ada Justin Rivalin Muarofah, kemudian ada Anabel Clarissa Sutanto dan Raisa Zahira. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Dalam sistem pengendalian biaya, harga pokok produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan yang terakhir biaya overhead pabrik tetap. Dan analisis selisih biaya mencakup dari keempat komponen tersebut. Namun, jika menggunakan sistem biaya standar dengan metode variable costing, yang diperhitungkan hanya biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produksi standar saja, kayak biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel, serta menganalisis selisih biaya produksi variabel sesungguhnya atau yang sudah terjadi dan biaya produksi variabel standar atau yang sudah direncanakan. Next slide. Oke, yang selanjutnya ada komponen biaya standar dalam metode variable costing. Jadi, variable costing menyajikan informasi biaya menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Oleh karena itu, biaya produksi dan biaya non-produksi dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Biaya produksi biaya produksi standar terdiri dari komponen biaya berikut ini. Yang pertama ada biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja langsung standar, biaya overhead pabrik standar, biaya overhead pabrik variabel standar, dan total biaya produksi variabel standar. Jadi caranya itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik itu dijumlahkan dan menghasilkan total biaya produksi variabel standar. Next slide. Oke, yang selanjutnya ada analisis selisih dalam sistem biaya standar dengan metode variable costing. Jadi, dalam metode variable costing, analisis selisih biaya bahan baku dan biaya dan tenaga kerja langsung serupa dengan metode full costing. Namun, karena hanya biaya variabel yang dimasukkan ke dalam harga pokok produk, maka analisis selisihnya hanya mempertimbangkan dua kapasitas, yaitu kapasitas standar dan kapasitas sesungguhnya. Nah, perbedaan utamanya itu terletak pada analisis biaya overhead pabrik. Kalau full costing itu memperhitungkan overhead tetap, sehingga analisis selisihnya bisa mencakup selisih volume, kapasitas, dan efisiensi. Nah, berbeda dengan variable costing. Kalau variable costing hanya menghitung overhead variabel saja, sehingga analisis selisihnya terbatas. Jadi, cuma selisih pengeluaran overhead variabel atau variable overhead spending variance dan selisih efisiensi overhead variabel atau variable overhead efficiency variance. Next slide. Oke, selanjutnya ada rumus selisih biaya overhead pabrik variabel. Pada rumus selisih biaya overhead pabrik variabel terdapat dua selisih, yaitu selisih pengeluaran dan selisih efisiensi. Nah, selisih pengeluaran biaya overhead pabrik variabel disebabkan oleh penyimpangan tarif sesungguhnya biaya overhead pabrik variabel dari tarif standar biaya overhead pabrik variabel yang dihitung dengan rumus berikut. Yang pertama, kita menghitung biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Nah, itu tuh didapat dari tarif standar biaya overhead pabrik variabel dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya. Nah, terus yang kedua, kita menghitung biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya. Itu didapat dari tarif standar biaya overhead pabrik variabel dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya. Lalu, biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya itu dikurangkan dengan biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya dan menghasilkan selisih pengeluaran biaya overhead pabrik variabel. Next slide. Oke, untuk cara lainnya itu bisa memakai selisih pengeluaran biaya overhead pabrik variabel sama dengan buka kurung tarif standar biaya overhead
overhead pabrik variabel dikurangkan dengan tarif sesungguhnya biaya overhead pabrik variabel lalu dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya. Oke, next slide. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan menghitung rumus selisih efisiensi. Nah, selisih efisiensi ini disebabkan oleh penyimpangan kapasitas sesungguhnya dari kapasitas standar. Nah, cara ngitungnya itu kapasitas sesungguhnya sama kapasitas standar itu dikurangkan dan menghasilkan selisih efisiensi dalam satuan kapasitas. Lalu, selisih efisiensi dalam satuan kapasitas ini dikalikan dengan tarif biaya overhead pabrik variabel dan menghasilkan selisih efisiensi biaya overhead pabrik variabel. Nah, cara lainnya untuk menghitung selisih efisiensi itu bisa memakai selisih efisiensi biaya overhead pabrik variabel sama dengan tarif standar biaya overhead pabrik variabel dikalikan dengan buka kurung jam kerja standar dikurangkan jam kerja sesungguhnya. Next slide. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. PT Liona berusaha dalam bisnis percetakan. Proses produksinya dilaksanakan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Metode penentuan harga pokok produk yang digunakan adalah metode variable costing. Karena menurut pertimbangan manajemen puncak, informasi biaya yang dihasilkan oleh metode penentuan harga pokok produk ini sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, di sini ada data biaya produksi variabel standar persatuan. Yang pertama, biaya bahan bakunya ada 5 kg yang dihargai senilai Rp1.000 per kilogram, totalnya Rp5.000. Biaya tenaga kerja 20 jam dikali Rp500 sama dengan Rp10.000. Biaya overhead pabrik variabel 20 jam dikali Rp400 sama dengan Rp8.000. Jadi total keseluruhannya ialah Rp23.000. Nah, di soal, diketahui kapasitas produksi per bulan direncanakan 5.200 jam tenaga kerja langsung. Transaksi yang terjadi dalam bulan Januari tahun 2000X1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah bahan baku yang dibeli adalah 1.500 kg yang dihargai senilai Rp1.000 per kilogram. Yang kedua, jumlah produk yang diproduksi dan selesai diproses dalam bulan Januari adalah 250 satuan dengan biaya produksi sesungguhnya sebagai berikut. Boleh di next? Oke, yang pertama, yang A, pemakaian bahan baku untuk memproduksi pesanan. Nomor pesanan 101, jumlah unit produknya 25, kuantitas bahan baku yang dipakainya 150 kg, harga sesungguhnya per kilogram Rp1.100. Nomor 102, jumlah unitnya 85, kuantitas bahan baku yang dipakai 400 kg, harga sesungguhnya per kilo 1.100. Nomor 103, jumlah unit produknya 57, kuantitas bahan baku yang dipakai 300 kg, harga sesungguhnya per kilogram 1.100. Nomor pesanan 104, jumlah unit produknya 83, kuantitas bahan baku yang dipakai senilai 200 kg, dan harga sesungguhnya per kilogram Rp1.100. Maka total jumlah unit produknya 250 unit, dan juga kuantitas bahan baku yang dipakai senilai 1.050 kg. Yang B, biaya tenaga kerja yang direalisasikan adalah 5.100 jam dikali dengan Rp475 sama dengan Rp2.422.500 dengan rincian sebagai berikut. Nomor 101, jumlah unitnya 25, jam tenaga kerja langsung sesungguhnya itu 600 jam. Tarif upahnya didapatkan Rp475. Nomor 102, jumlah unit produknya 85, jam tenaga kerja langsungnya 1.600 jam, dan juga tarif upah sesungguhnya Rp475. Nomor 103, jumlah unit produknya 57, jam tenaga kerja langsung sesungguhnya 1.200 jam, tarif upah sesungguhnya per kilo Rp475. Dan yang terakhir nomor 104, jumlah unit produknya 83, jam tenaga kerja langsung sesungguhnya itu 1.700 jam, dan tarif upah sesungguhnya per kilogram 475. Maka didapatkan total jumlah unit produknya 250 unit, dan juga jam tenaga kerja langsungnya 5.100 jam.
Yang C, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebesar Rp3.650.000 yang terdiri dari biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp2.142.000 dan biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp1.508.000. Boleh di next. Selanjutnya diketahui pesanan nomor 101, 102, 103, dan 104 selesai diproses dalam bulan Januari dan semua pesanan ini diserahkan kepada pemesan kecuali pesanan nomor 104 dengan harga jual berikut ini. Pesanan nomor 101 senilai Rp1.200.000, pesanan nomor 102 senilai Rp3.200.000, nomor 103 senilai Rp2 juta, dan jumlah total keseluruhannya itu Rp6.400.000. Lalu diketahui juga biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi adalah sebesar Rp400.000 yang terdiri dari biaya pemasaran variabel sebesar Rp250.000 dan biaya pemasaran tetap sebesar Rp150.000. Dan yang terakhir, diketahui biaya administrasi dan umum yang sesungguhnya terjadi adalah sebesar Rp300.000 yang terdiri dari biaya administrasi dan umum variabel sebesar Rp100.000 dan biaya administrasi dan umum tetap sebesar Rp200.000. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung analisis selisih biayanya. Berdasarkan data dalam contoh 1, perhitungan dan analisis biaya sesungguhnya dari biaya standar disajikan dalam uraian berikut. Nah, yang pertama ini kita bakal ngitung selisih biaya bahan baku. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Ripalin, untuk menghitung selisih biaya bahan baku dapat menggunakan rumus selisih harga bahan baku yang dipakai sama dengan tarif standar biaya bahan baku senilai Rp1.000 dikurang dengan tarif sesungguhnya Rp1.100 dan dikali dengan kuantitas bahan baku yang dipakai 1.050 kg dan kita dapat hasil Rp105.000. Nah, selanjutnya selisih pemakaian bahan baku 1.250 dikurang 1.050 dikali 1.000 kg sama dengan 200.000 dan total selisih biaya bahan baku adalah Rp95.000, di mana perusahaan memperoleh laba pada bagian ini. Selanjutnya, selisih biaya tenaga kerja langsung. Selisih tarif upah sama dengan Rp500 dikurang 475 dikali 5.100 jam, sama dengan 127.500, dan selisih efisiensi upah 500 dikurang 5.100 jam dikali 500, yaitu 50.000. Maka total selisih biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp77.500, di mana perusahaan memperoleh laba. Boleh di next. Oke, selanjutnya selisih biaya overhead pabrik. Di sini kita menghitung selisih pengeluaran variabelnya yang meliputi biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya senilai Rp2.142.000, biaya overhead pabrik variabel yang dianggarkan pada jam yang sesungguhnya dicapai 5.100 jam, dikali Rp400 sama dengan Rp2.040.000, yang mana selisih pengeluaran biaya overhead pabrik variabelnya sebesar Rp1.200.000. Lalu perhitungan selisih efisiensi biaya overhead pabrik variabel meliputi jam standar yaitu 5.000 jam dikurang dengan jam sesungguhnya yaitu 5.100 jam. Maka dengan total selisih efisiensinya 100 jam. Selanjutnya dikali dengan tarif biaya overhead pabrik variabel senilai Rp400 per jam, maka selisih efisiensi biaya overhead pabrik variabel jumlahnya Rp40.000 dan ditambahkan dengan selisih pengeluaran BOP variabel. Maka total selisih biaya overhead pabrik adalah sebesar Rp142.000, yang mana perusahaan mengalami rugi. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah akuntansi biaya standar dalam variable costing menggunakan metode tunggal atau single plan. Nah, dalam metode single plan ini, di bagian debit, rekening barang dalam proses didapatkan dari hasil perkalian antara kuantitas per jam standar dengan harga tarif standar. Sehingga selisih dapat dihitung dan dicatatkan pada saat terjadinya.
Di sini terdapat beberapa pencatatan. Yang pertama, untuk pencatatan pemakaian bahan baku, di mana jurnal pertama adalah barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 1.250.000 didapatkan dari 5 kilogram dikali 250.000 dikali 1.000 rupiah. Di bagian kreditnya yaitu persediaan bahan baku sebesar 1.050.000 dan selisih efisiensi biaya bahan baku sebesar 200.000 didapatkan dari 1.250 dikurangi 1.050 dikali 1.000. Kemudian jurnal kedua yaitu selisih harga bahan baku yang dipakai sebesar 105.000 didapatkan dari 1.000 dikurang 1.100, kemudian hasilnya dikali dengan 1.050 kilogram dapatkan 105.000. Untuk pencatatan selanjutnya adalah pencatatan biaya tenaga kerja. Di bagian debitnya terdapat barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar 2.500.000 dan selisih efisiensi biaya untuk upah sebesar 50.000. Untuk di bagian kreditnya ada selisih tarif upah sebesar 127.500 dan gaji dan upah sebesar 2.422.500. Kemudian pencatatan terhadap pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk. Untuk di bagian debita terdapat barang dalam proses biaya overhead pabrik variabel sebesar 2 juta didapatkan dari 20 jam dikali 250 unit dikali 400 rupiah menghasilkan 2 juta. Dan di bagian kreditnya yaitu biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan sebesar 2 juta. Kemudian pencatatan terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Nah, untuk di bagian debitnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 3.650.000 didapatkan dari biaya overhead pabrik variabel ditambahkan dengan biaya overhead pabrik tetap menghasilkan 3.650.000 dan di bagian kreditnya berbagai rekening yang dikredit sebesar 3.650.000. Pencatatan selanjutnya yaitu pencatatan pemecahan biaya overhead pabrik sesungguhnya menurut perilakunya. Di bagian debit ada biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya sebesar 2.142.000 dan biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 1.508.000. Kemudian untuk di bagian kreditnya ada biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 3.650.000. Selanjutnya ada penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. Di bagian debit, biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan sebesar 2 juta didapatkan dari 20 jam dikali 250 unit dikali dengan 400 rupiah. Didapatkan 2 juta. Untuk di bagian kreditnya, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya sebesar 2 juta. Dan selanjutnya adalah terhadap selisih biaya overhead pabrik variabel. Di bagian debitnya yaitu selisih pengeluaran biaya overhead pabrik variabel sebesar 102.000 didapatkan dari biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya dikurangi biaya overhead pabrik variabel yang dianggarkan. Di jurnal lain, akun lain yaitu selisih efisiensi biaya overhead pabrik variabel sebesar 40.000. Maka di kredit didapatkan biaya overhead variabel sesungguhnya sebesar 142.000. Kemudian ada jurnal terhadap pencatatan biaya non-produksi. Untuk biaya non-produksi yang terjadi dalam bulan Januari 20X1 dicatat dengan di bagian debitnya ada biaya pemasaran sebesar 400.000 dan biaya administrasi umum sebesar 300.000. Sedangkan untuk di kreditnya menggunakan akun berbagai rekening yang dikredit sebesar 700.000. Lalu ada pemisahan biaya non-produksi menurut perilakunya dicatat dengan jurnal. Di bagian debit ada biaya pemasaran variabel sebesar 250.000, ada biaya pemasaran tetap 150.000, ada biaya administrasi dan umum variabel sebesar 100.000, dan biaya administrasi dan umum tetap sebesar 200.000. Untuk di bagian kreditnya yaitu biaya pemasaran sebesar 400.000 dan biaya administrasi umum sebesar 300.000. Materi selanjutnya adalah akuntansi biaya standar dalam variable costing.
metode ganda atau partial plan. Nah, dalam metode partial plan ini, untuk bagian rekening barang dan proses, kalau dimasukkan dalam debit, itu didapatkan dengan hasil kali dari kuantitas per jam sesungguhnya dikalikan dengan tarif atau harga sesungguhnya. Di bagian kredit, didapatkan dengan hasil kali kuantitas jam standar dengan harga atau tarif. Jadi, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar ini tidak dihitung dan dicatat pada saat terjadinya, namun dihitung dan dicatatkan pada saat akhir periode akuntansi. Sini terdapat pencatatannya. Yang pertama adalah pencatatan pemakaian bahan baku, di mana di debitnya terdapat barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 1.050.000 didapatkan dari 5 kilogram dikali 250 unit dikalikan 1.000. Kemudian dikurangi dengan selisih efisiensi biaya bahan baku sebesar 200.000. Maka didapatkan nominalnya 1.050.000. Sedangkan di kreditnya terdapat persediaan bahan baku sebesar 1.050.000. Lalu ada pencatatan mengenai biaya tenaga kerja. Di DBT terdapat barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar 2.422.500 didapatkan dari 5.100 dikalikan dengan Rp475. Dan di kreditnya terdapat gaji dan upah sebesar 2.422.500. Pencatatan selanjutnya yaitu pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk didapatkan dari barang di dalam produk. Di bagian debitnya terdapat barang dalam proses untuk biaya overhead pabrik variabel sebesar 2 juta didapatkan dari 20 jam dikali 250 unit dikali dengan Rp400. Sedangkan di kreditnya yaitu biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan sebesar 2 juta. Pencatatan selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Di bagian debitnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 3.650 dan di bagian kreditnya yaitu berbagai rekening yang dikredit sebesar 3.650. Lalu ada pencatatan untuk pemecahan biaya overhead pabrik sesungguhnya menurut perilakunya. Di bagian debit terdapat biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 2.142.000 dan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya sebesar 1.508.000. Sehingga di kreditnya terdapat biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 3.650.000. Jurnal selanjutnya yaitu penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan, di mana di bagian debitnya yaitu biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan sebesar 2 juta didapatkan dari 20 jam dikali 250 unit dikali Rp400. Untuk di bagian kreditnya yaitu biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya sebesar 2 juta. Dan untuk pencatatan harga pokok produk jadi yaitu di debitnya persediaan bahan baku jadi sebesar 5.750.000 dengan kredit yaitu barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 1.250.000 didapatkan dari 5 kilogram dikali 250 unit dikali 1.000 rupiah. Kemudian ada barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 2.500.000 didapatkan dari 20 jam dikali 250.000 dikali 500 rupiah. Dan selanjutnya yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik variabel didapatkan sebesar 2 juta dari 20 jam dikali 250 unit dikali dengan Rp400. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan selisih. Inilah yang membedakan antara metode tunggal dengan metode ganda. Untuk metode ganda, pencatatan selisih dilakukan di akhir periode akuntansi dari suatu perusahaan. Bisa di next. Oke, selisih yang pertama kita hitung adalah selisih. Perhitungannya sendiri tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Raisa, di mana selisih harga bahan baku yang dipakai itu sebesar 105.000 yang merupakan kerugian, dan kerugian sendiri sifatnya mengurangi ekuitas sehingga kita meletakkan selisih
harga bahan baku yang dipakai itu di debit. Lalu ada selisih kuantitas bahan baku sebesar 200.000 yang merupakan laba, dan laba bersifat menambahkan ekuitas sehingga kita meletakkannya di sisi kredit. Nah, untuk total selisih dari biaya bahan baku itu sendiri sebesar 95.000 kita taruh di akun barang dalam proses biaya bahan baku. Selanjutnya ada selisih biaya tenaga kerja. Perhitungannya masih sama seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Raisa. Yang pertama ada selisih tarif upah, yaitu 500 dikurangin dengan 475 dikali 5.100 jam yang menghasilkan 127.500 rupiah yang berupa laba, maka kita taruh di sisi kredit. Pabrik itu di akun debit ada selisih pengeluaran biaya overhead pabrik variabel sebesar 102.000. Ini kita dapat dari biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya kita kurangi dengan biaya overhead pabrik variabel yang dianggarkan pada jam yang sesungguhnya, yaitu 5.100 jam dikali dengan 400 perak menghasilkan 2.040 yang nanti kita menjadi pengurang dengan 2.142.000 yang menghasilkan 102.000. Selanjutnya ada selisih efisiensi biaya overhead pabrik yang didapat dari jam standar dikurangi dengan jam sesungguhnya, yaitu ada selisih efisiensinya 100 jam, lalu kita kalikan dengan 400 jam. Jadinya 40.000. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam penyajian laporan biaya produksi. Sistem biaya standar dalam variable costing bertujuan untuk menghasilkan laporan biaya produksi yang memungkinkan manajer produksi mendapatkan umpan balik atau feedback mengenai pelaksanaan biaya produksi standar yang telah ditetapkan, sehingga analisis efisiensi kegiatan produksinya. Nah, untuk biaya-biaya yang dilaporkan sendiri ada biaya standar, biaya sesungguhnya, selisih harga atau tarif, selisih kuantitas atau efisiensi dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Untuk perhitungannya tadi telah disampaikan oleh rekan saya Raisa. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari variable costing. Bisa di teks. Oke, laporan laba rugi yang disajikan sistem biaya standar dengan metode variable costing untuk kepentingan perencanaan laba jangka pendek dan pengambilan keputusan lain jangka pendek memuat informasi biaya variabel, laba kontribusi, dan biaya tetap. Selisih yang terjadi dalam periode akuntansi disajikan dalam laporan laba rugi sebagai adjustment terhadap harga pokok penjualan standar. Nah, berikut ini adalah laporan laba rugi dari PT Eliona. Yang pertama, kita masukkan dulu hasil penjualan dari pesanan 101, 102, dan 103 sebesar 6.400.000. Lalu kita masukkan harga pokok penjualan yang terdiri dari biaya produksi. Biaya produksi sendiri terdiri dari biaya bahan baku sebesar 1.250.000, lalu biaya tenaga kerja langsung sebesar 2.500.000, lalu biaya overhead pabrik variabel sebesar 2 juta. Lalu kita jumlahkan semuanya menjadi harga pokok produk yang diproduksi sebesar 5.750.000. Lalu kita kurangi dengan persediaan akhir produk jadi sebesar 1.909.000.
yang menghasilkan harga pokok penjualan variabel standar 941.000. Setelah itu kita masukkan eh, penyesuaian selisih. Yang pertama ada selisih harga bahan baku yang dipakai sebesar 105.000. Lalu ada selisih pemakaian bahan baku sebesar 200.000. Ada selisih tarif upah sebesar 127.500. Lalu ada selisih efisiensi upah sebesar 50.000. Ada selisih pengeluaran BOP variabel sebesar 102.000. Dan yang terakhir ada selisih efisiensi BOP variabel. Untuk angka-angka yang di dalam kurung berarti itu sifatnya mengurangi. Bisa di next. Bisa di next. Setelah itu semua selisih kita jumlahkan menghasilkan total selisih yaitu 30.500. 30.500 itu kita kurangi dengan kita jadikan pengurang untuk harga pokok penjualan variabel standar yaitu 3.841.000 kita kurangi dengan 30.500 menghasilkan harga sebesar 3.810.500. Setelah itu kita tambahkan dengan seluruh biaya non-produksi, yaitu ada biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel. Setelah itu kita hasilnya total biaya variabel sebesar 4.160.500. Nah, 4.160.500 ini kita jadikan sebagai pengurang dari hasil penjualan. Yang tadi 6.400.000 kita kurangi dengan 4.160.500. Menghasilkan laba kontribusi sebesar 2.239.500. Setelahnya kita masukkan biaya-biaya tetap yang ada, yaitu ada biaya overhead pabrik tetap sebesar 1.508.000, biaya pemasaran tetap sebesar 150.000, dan biaya administrasi dan umum tetap sebesar 200.000. Total biaya tetapnya ada 1.858.000. Nah, ini juga kita jadikan pengurang dari laba kontribusi yang menghasilkan laba bersih sebesar 381.500. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.